Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan, kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara.
100 hari Presiden Prabowo diwarnai pembangkangan pembantunya. Menteri KKP Wahyu Trenggono menentang keputusan TNI Angkatan Laut yang melakukan pencabutan pagar laut. Padahal sudah jelas prajurit bertindak atas perintah Presiden. Lantas Pak Treng ini berbicara mewakili siapa? Kepada siapa sesungguhnya Anda berpihak? Kok berani-beraninya melawan garis komando Panglima tertinggi? Apakah Anda masih bertuan kepada Mulyono sang penghancur bangsa? Sepertinya Pak Presiden perlu segera melakukan reshuffle habis-habisan. Pecat semua menteri yang loyalitasnya masih kepada majikan lama. Tak ada gunanya menampung gerbong bobrok di kabinet Anda, Pak. Kembalikan tuyul-tuyul second itu ke tuannya. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Kita tuh jangan ngomong doang. Wah, jangan teriak sana, teriak sini, saya akan ini, saya ini, menyuruh orang, nggak bisa. Kita harus melakukan action. Malah action itu jauh lebih penting daripada berbicara. Ya, nggak bisa. Termasuk berbicara melalui penampilan. Flexing maksud gua. Wah, pakaiannya kayak orang sukses. Padahal do nothing tuh. Ya, jadi menurut saya ini yang harus saya sampaikan betul-betul. Jangan cuma ngomong deh. Kayak kata Pak Prabowo deh, jangan omong-omong doang. Yang diperlukan sekarang aksi. Gak ada gunanya lu ngomong, tetapi perbuatan lu sebaliknya. Begitu juga kalau kita pemimpin, jangan ngomong doang. Tunjukkan dengan perbuatan. Seperti dulu yang saya tulis dalam buku saya, Breaking the Wall. Pada saat saya mimpin TVRI, leader has to be seen. Bahwa pemimpin harus terlihat bekerja, bukan terlihat ngomong doang. Pada saat kita diminta ngomong, ya ngomong. Memotivasi, memberikan instruksi yang jelas. Karena kita menguasai, karena kita pelajari. Kalau kita nyuruh orang untuk tidak korup, kitanya jangan korup. Ya, relate kemarin apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita harus fight melawan korupsi, karena korupsi inilah yang merusak Indonesia. Ingat ya, saya pernah cerita bagaimana dulu China ya merubah dari negara miskin menjadi negara yang sangat maju. Salah satunya adalah dengan menyetop korupsi. Dihukum mati, masuk peti mati. Dulu Perdana Menteri China membuat 100 peti mati untuk para koruptor. 99 untuk koruptor, 1 untuk diri sendiri kalau dia korup. Harus itu. Ya, jangan ngomong doang. Lakukan. Berikan contoh. Pemimpin harus memberikan contoh. Pemimpin harus ya terlihat. Pemimpin harus mendorong untuk melakukan aksi. Nggak ngomong doang. Jadi sekali lagi, harimau itu berburu bukan cuma dengan mengaum. Nah, mengaum itu malah mangsanya pada lari malah. Mengaum itu untuk menunjukkan keperkasaannya, tapi pada saat berburu dia berbuat. Jadilah orang yang diam-diam bila perlu nggak pakai ngomong melakukan sesuatu. Jangan juga ceritakan suksesmu kepada banyak orang. Bisa membuat iri, kecuali saya motivator ya. Ya, kecuali bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model. Itu penting. Sekali lagi, mari menjadi orang man of action, bukan hanya man of talking. Ya, jangan omong-omong doang. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia yang berada di negeri yang kaya raya semakin menderita. Mestinya kekayaan alam Indonesia yang sangat berlimpah bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun sayang pemerintah mengelola dengan sangat buruk, dengan sangat korup dan sangat bajingan, sehingga rakyat semakin sengsara. Padahal mestinya rakyat bisa hidup sejahtera dari hasil kekayaan alam Indonesia. Saudara, demikian berita hari ini.